yaitu ya yang saya akan bahas ya. Tapi ini adalah Toib ya. Jadi Pak Toib Pak Kadar ya, yang dulu katanya pernah menanyakan sekali Toib ya, Toib. Rasulullah SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah ya. Itu karena ada apa ancamannya? Karena ancaman jiwa mereka itu, beliau itu akan jiwanya itu terancam karena Siti Khadijah meninggal, diikuti dengan Abu Thalib, pamannya sendiri yang berpengaruh pada waktu itu dan selalu menjaga fisiknya ya dari gangguan-gangguan yang lain. Akhirnya dia itu berencana untuk hijrah ke Madinah. Namun sebelum hijrah ke Madinah, dia itu secara diam-diam pergi ke Taif ya. Ke Taif yang menurut prasangka beliau di Taif itu aman karena di situ banyak saudara sesusu, sebab disusui oleh Halimah Sa'diyah, yaitu orang Taif. Dia pikirannya itu di sana itu akan aman dan tenang-tenang dalam mengembangkan agama. Di sana itu ternyata orang Taif pada waktu itu kejam. Dan orang Taif pada waktu itu memusuhi Nabi, yang padahal banyak saudara sesusu di sana, dan jeger semua turun untuk memerangi Nabi Rasulullah SAW. Di situ ada tempat, ya di situ ada TKP-nya. Waktu saya berjalan ke sana itu TKP dieksekusinya Rasulullah SAW. Hanya tidak turun dari mobil karena ada perjalanan lagi ya, dari bus tidak turun ke tempat itu, hanya ditunjukkan saja ya TKP-nya. Nah, setelah berapa lama dia itu dieksekusi, bahkan bercucuran darah. Yang Rasulullah SAW itu walaupun bercucuran darah, dia itu selalu dilapnya dengan sorbannya karena takut darahnya yang berkucuran itu kena bumi, dimana kalau kena bumi nanti bumi murka ke penduduk Taif. Selalu bercucuran langsung disampaikan sorbannya berubah menjadi merah. Namun tidak berapa lama dari situ dia pulang ya, pulang ke Mekah. Lagi karena penuh dengan penderitaan. Dan setelah pulang ke Mekah, di perjalanan beliau dipegat oleh malaikat. Sang malaikat bertanya, "Ya Rasulullah, doakan saja, minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya penduduk Taif itu dihancurkan." Para malaikat siap untuk, kata Rasulullah, kata beliau, kata malaikat itu, banyak rasul-rasul yang telah lama, yang telah dulu itu langsung minta ya ke Allah untuk dihancurkan dan sebagainya. Contohnya siapa? Yaitu pertama adalah Nabi Nuh ya, Nabi Nuh. Ini tersurat di dalam surat Al-Ankabut ya, ayat 14. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanat illa hamsinam fa'adahum tufanu wa hum dalimun. Yang artinya telah kami utus Nuh. Ya, ini adalah masih keturunan Nabi Adam ya, dari Kabil. Nuhan ila qaumihi, pada kaumnya, pala bisa bihim alfa sanah,
Padahal Nuh beserta para kaumnya pada waktu itu adalah 1000 tahun. Ilham sinaman dikurangi 50 tahun. Jadi di 950 tahun Nabi Nuh bersama kaumnya Nabi Ad ya, kaum Ad ya, kaum Ad. Ad itu ada Ad Ula, ada Ad Sani nanti. Nah, bersama kaum Ad Pahodahum utupani, dan kami kata Allah membinasakannya dengan banjir yang besar, wahum doliman, karena mereka itulah dolim. Lah itu yang kedua siapa lagi? Yang kedua adalah Rasul yang kedua adalah Nabi Hud. Nah, Nabi Hud ini adalah cucunya yaitu dari Nabi Nuh juga ya. Padahal sudah musnah kaum Ad yang pertama itu. Dan selang beberapa ribu tahun muncul lagi kaum Ad yang baru, yaitu umatnya Nabi Hud ya. Tapi ini tidak akan dijelaskan ayatnya, hanya ayatnya itu di dalam surah Hud ayat 50 sampai 60 lah, baca saja ya. Itu mengenai musibah dan pemusnahan kaum Ad yang kedua. Yang umatnya Nabi Hud. Dan yang ketiga adalah serta malaikat Samud ya, yaitu umatnya Nabi Soleh ya. Ini kaum Samud ini yang tidak mengenal Allah juga, bahkan mereka itu mengkhianati mujizat yang diberikan Allah kepada Nabi Soleh. Itu disuratkan di dalam surat Hud juga, ayat surat Asy-Syu'ara ya, ini surat Asy-Syu'ara ayat 21, 28, 105, juga ayat 6 sampai ayat 8. Ini penduduk surat Hud ayat 60 sampai 68 dan surat Al-A'raf ayat 73. Itu mujizat Nabi Nuh yang adalah seekor unta, yang juga di dalam surat As-Sams juga kadabat samudu bitagwaidin basa asqaha aqala lahum rasulullah inna qatallah wa suqya faqaddabu pangkeruha padamdam alaihim rabbim pasau wala yahubba. Nah itu juga Nabi Soleh. Kemudian siapa lagi? Yaitu Nabi Lut. Ya, ini Nabi Lut juga ya, diceritakan dalam surat Hud juga 177 sampai 83. Yaitu Lut diutus oleh Allah. Ya, siapa Lut itu? Pak Dadang. Lut ya Pak Mansur yang tahu ya, ini Pak Haji Mansur. Lut itu artinya yaitu pamannya, anaknya, kakaknya Nabi Ibrahim. Jadi keponakannya Nabi Ibrahim, Nabi Lut diutus oleh dan itu untuk menyadarkan kaum Sodom ya, yang menyimpang dan penuh dengan kekerasan, dan pada itu nikah dengan orang Sodom ya, si Nabi Lut dan Nabi istrinya itu masih sering membuka rahasia atau menunjukkan rahasia Nabi Lut. Akhirnya juga ketika waktu dibinasakan istrinya kena. Nah, ini dipersingkat saja ya, kalau dibahas ini mengenai Taif juga sebetulnya sampai 1,5 jam atau lebih. Yang kedua, nah itu yang seterusnya yaitu siapa? Yaitu Syu'aib ya, yaitu dengan Madian ya, kaumnya Madian. Juga surat Hud ayat 84 sampai 94 itu bisa dijelaskan. Ya, kalau kita silahkan baca.
Jadi orang Madyan ini selain kepada Allah itu menyembah berhala, juga curang dalam timbangan, sehingga juga dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Firaun, ya, bisa juga itu dalam surat Hud ayat 96 sampai 94, ya, kita tinggal baca saja, ya. Jadi sebetulnya Firaun itu siapa? Firaun itu adalah gelar, ya. Gelar sebetulnya, ya, yaitu Ramses, ya, namanya sebetulnya mah, ya, karena di situ waktu zaman Firaun itu ada gelar ataupun sebetulnya ningrat, ya, seperti Mangkubwono I, Mangkubwono II, ya, dan Firaun pun ada Firaun I, Firaun II, dan yang dikutuk oleh Allah, yaitu yang diperagungkan oleh adalah sehingga dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Ramses, ya, Firaun yang kedua itu, ya, yang kedua. Nah, itu Ramses yang agung, ya. Kemudian nabi-nabi yang terdahulu apabila mendapatkan cobaan dari umatnya, ejekan dari sebenarnya, dia selalu apa? Selalu berdoa, yaitu dengan Rabbi surni alal qaumil mufsidin. Mereka selalu mengatakan seperti ini, ya Allah, tolonglah kami terhadap orang-orang yang merusak, al-muslimin, yang membuat kerusakan. Selalu seperti itu. Akhirnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya kebinasaan, membinasakan umatnya pada waktu itu. Tapi Rasulullah SAW tidak berdoa itu. Doa Rasulullah SAW yang populer yaitu dengan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Seperti hanya ke penduduk Taif juga Rasulullah SAW tidak ingin menghancurkan, tidak ingin membinasakan penduduk Taif, tetapi dengan doanya yaitu Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah kaumku ini. Fa innahum, maka mereka itu adalah seorang yang tidak mengetahui, mereka itu tidak mengetahui, belum tahu, sehingga tolonglah malaikat bantu doa kami supaya orang Taif menjadi orang Muslim yang sejati. Ternyata setelah beberapa tahun, ya, ada lahir di situ adalah seorang sahabat Nabi yang pada waktu itu masih kecil, ya 13 tahun, datang kepada Nabi, ya, untuk ingin mempelajari Nabi, yaitu siapa? Abdullah bin Abbas, ya, dalam hadis-hadis, dan Ibnu Abbas namanya, Ibnu Abbas orang Taif. Di situ makamnya ada, yaitu dekat Masjid Abdullah bin Abbas. Abdullah itu bapaknya, mana nama sebenarnya ada Abdullah, tapi di dalam hadis itu sebutnya Ibnu Abbas saja, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bahkan Umar bin Khattab ketika mau meninggal, ketika ada yang bertanya, ya, kepadanya tentang ilmu agama, tanyakanlah kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dilahirkan ialah 3 tahun sebelum hijrah Nabi SAW, sehingga kota Taif sekarang itu semakin makmur. Yang tadinya Rasulullah SAW yang mau hijrah ke Taif yang hanya 90 km, tapi jadinya adalah perintah Allah, yaitu hijrahnya ke Mekah, ke Madinah, di mana suhunya lebih panas daripada Mekah, sedangkan Taif agak sejuk, ya, karena dia ada di pertinggian, ya, walaupun gunungnya batu, ya, gunungnya batu, tapi lembah-lembahnya itu yang
yang subur itu, lembah-lembahnya. Ternyata bukit-bukitnya banyak ya, bukit batu. Tapi di bawah subur-subur di bawahnya, ya mungkin dari tanah-tanah yang tertumpuk di bawah, yaitu humus yang bisa menyuburkan tanaman. Nah, itu Thaif, dan dengan dengan tokohnya, ulama besarnya, yaitu Ibnu Abbas yang meriwayatkan beribu-ribu hadis, karena dia adalah langsung dengan Rasulullah SAW sejak umur 13 tahun dia datang ke Rasulullah SAW. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, tidak untuk kita lama ya, karena kata Pak Haji Tiama sudah, Pak Haji Mansur Zat Menadang juga itu channel lihat. Dan itu saja yang saya bisa sampaikan, tidak begitu banyak, dan mudah-mudahan yang salahnya adalah dari saya sendiri, dan yang benarnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada guna manfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hada astaghfirullah wa lakum, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.